Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Manulut. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan sebaran frekuensi atau jumlah kemunculan setiap nilai atau kelas interval dari suatu variabel. Tujuan utama dari distribusi frekuensi adalah untuk merangkum dan menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman pola atau karakteristik data yang diamati. Manfaat dari distribusi frekuensi, kita dapat melihat sebaran nilai-nilai data secara visual dan memperoleh informasi tentang frekuensi relatif atau proporsi setiap nilai atau kelas interval. Lanjut pada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah yang pertama, kita menentukan banyak kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana log N ini N-nya adalah jumlah data. Langkah yang kedua, menentukan panjang atau interval kelas dengan menggunakan rumus C sama dengan XN dikurang XI dibagi K, di mana XN adalah data terbesar dan XI adalah data terkecil. K-nya itu adalah banyaknya kelas. Langkah yang ketiga, kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah yang keempat, membuat histogram. Lanjut pada contoh soal. Terdapat data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 30 orang mahasiswa. Jadi di sini dapat teman-teman lihat terdapat data hasil ujian akhir dari 30 orang mahasiswa. Ya, untuk cara menjawabnya kita menggunakan 4 langkah yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kita menentukan banyaknya kelas. Jadi menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyaknya jumlah data, yaitu 30. Jadi log 30 itu sama dengan 1,47. 1,47 itu kita kalikan 3,3 menghasilkan 4,851 ditambah 1 menghasilkan 5,851. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya, kita menentukan panjang kelas dengan menggunakan rumus C sama dengan data terbesar dikurang data terkecil dibagi dengan banyak kelas. Jadi data terbesarnya adalah 90 dikurang data terkecilnya adalah 55 menghasilkan 35 dibagi dengan 6 menghasilkan 5,83. Kita bulatkan menjadi 6. Lanjut pada langkah selanjutnya, kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Lanjut pada penyusunan tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini ada 6 kelas dengan interval atau panjang kelas 6. Dari data terkecil yaitu 55 sampai data terbesar yaitu 90. Pada kelas pertama dengan nilai 55 sampai 60 mempunyai 2 frekuensi. Di kelas kedua dengan nilai 61 sampai 66 mempunyai 2 frekuensi. Kelas ketiga dengan nilai 67 sampai 72 mempunyai 9 frekuensi. Kelas keempat dengan nilai 73 sampai 78 mempunyai 8 frekuensi. Kelas kelima dengan nilai 79 sampai 84 mempunyai 6 frekuensi. Kelas keenam dengan nilai 85 sampai 90 mempunyai 3 frekuensi. Jadi di sini jumlah keseluruhan datanya adalah 30.
Lanjut pada langkah terakhir atau langkah keempat, membuat histogram. Jadi di sini ada angka 54,5. 54,5 itu diambil dari kelas interval bawah yang dikurangi 0,5. Ada angka 60,5 itu diambil dari kelas interval atas yang ditambah 0,5. Nilai 66,5 itu juga diambil dari kelas interval atas yang ditambah 0,5. 72,5 itu juga diambil dari kelas interval atas. 78,5 juga diambil dari kelas interval atas. 84,5 itu juga diambil dari kelas interval atas. 90,5 juga diambil dari kelas interval atas. 54,5 sampai dengan 60,5 itu frekuensinya 2. 60,5 sampai 66,5 frekuensinya juga 2. 66,5 sampai dengan 72,5 itu frekuensinya 9. 72,5 sampai 78,5 frekuensinya 8. 78,5 sampai dengan 84,5 frekuensinya 6. 84,5 sampai dengan 90,5 frekuensinya 3. Jadi inilah histogramnya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai distribusi frekuensi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.